Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk kelas 11 farmasi ya. Mudah-mudahan untuk hari ini, pagi ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu yang disebut dengan wirausaha, bagaimana sikap dan perilaku wirausaha ya. Semua pembelajaran ada di dalam web untuk mempermudah kita dalam pengarsipan tugas ataupun materi. Nah, ini materi yang kita pelajari ya kemarin tentang apa itu sikap dan perilaku wirausaha. Nah, kalian sudah mengetahui sikap dan perilaku wirausaha beserta contohnya atau implementasinya ke dalam kehidupan sehari-hari dan kepada tokoh yang dalam biografi itu menjadikan motivasi kalian. Tokoh itu khususnya dalam bidang farmasi menjadikan motivasi untuk meningkatkan semangat kita, terutama sebagai siswa ya, untuk meniru dan mencontoh orang-orang tersebut. Seperti yang kita tahu, tidak ada satu orang pun yang langsung berhasil. Mereka itu atau kita semua pasti akan melalui proses-proses yang disebut dengan ya proses belajar ya. Antara berhasil dan gagal itu saling berhubungan gitu ya. Ini ya materi yang kemarin. Nah, seperti apa yang Bapak janjikan minggu sebelumnya, kita akan mencoba game untuk cek otak kiri otak kanan, karena pada minggu sebelumnya pada umumnya kalian itu pada umumnya ya, tidak semua, tapi pada umumnya itu belum mengetahui saya itu minatnya di mana. Walaupun saya di farmasi, saya itu cocoknya itu seperti apa ya gitu ya gitu. Nah, di sini ada game yang kita untuk mengenali otak kita itu termasuk otak kiri untuk berpikir logika atau otak kanan untuk berpikir kreasi. Nah, kita buka bareng-bareng ya di sini, karena ini bentuknya web di laptop Bapak akan masuk ke mode HP supaya kita sama 192.80. Nah, Bapak sudah masuk ke dalam mode HP. Ini mode HP Bapak. Kalian bisa ikuti semua petunjuk-petunjuknya ya. Kalian bisa ikuti. Nih, kita buka Google Chrome. Nah, ini Google Chrome. Kita buka di sana. Ini mode HP bisa sama dengan kalian. Oke. Seperti biasa kita buka bentar. Buka Rizky Class ya untuk webnya. Nah, ini webnya yang seperti kalian ketahui pada sebelum-sebelumnya ya. Sebelum itu, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa diharapkan semua siswa untuk absen terlebih dahulu ya. Absennya klik tombol yang ada garis tiganya seperti batang gitu ya, diklik aja, terus diklik kelas 11 absennya, absen siswa maaf sebelumnya. Klik absen siswa dan pilih kelas 11 ya. Pilih kelas 11 dan pilih SMK-nya ya. Kalau kalian di SMK Kesehatan Muhammad Haji Ilyas Ruyat, pilih SMK Ilyas atau ya ini dipilih ya. Silakan diisi untuk absennya seperti biasa, nama dan kelas ya. Itu sudah jelas, udah kita lakukan bersama-sama pada sebelumnya. Nah, sekarang tetap aja di web ini, di menu depan atau beranda, kalau diklik ini menu berandanya, di bawahnya itu kalian scroll ke bawah. Nah, ini ada beberapa informasi tambahan dari Bapak, ada pusat informasi, ada pustakaan digital, dan cek otak kanan dan kiri. Coba kalian klik yang paling bawah ya untuk cek otak kanan dan kiri. Nah, ini tombol yang paling bawah itu
cek otak kanan dan kiri, coba kalian diklik. Nah, tunggu sebentar. Nah, sudah kelihatan. Mungkin untuk tes ini ada beberapa di media sosial, tapi yang belum tahu kita mengerjakan sama-sama. Ini kita kerjakan bersama-sama untuk semuanya ya. Ini cek otak kiri otak kanan itu bukan sebuah just atau bukan sebuah kepastian, tapi setidaknya kita secara sederhananya mengetahui keminatan kita itu apa. Untuk penemuan tes otak kiri dan kanan ini telah ditemukan oleh seorang psikolog ya dari Amerika yang namanya Roger Fesseri pada tahun 1981. Dia memenangkan Nobel ya dalam karyanya penelitian split otak. Untuk itu kita ingin tahu apakah otak kita kiri dan kanan lebih dominan yang mana, yang kiri kah, yang kanan kah. Nah, kita akan melakukan tes ini. Untuk itu kita akan mulai tesnya. Silakan kalian klik mulai ya. Bapak juga ini akan mengerjakan sama, jadi tontonlah video ini sampai habis. Kita mulai. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya itu 31 pertanyaan. Ini pertanyaan ke-1, bisa dilihat kalian itu pertanyaan keberapa sih yang mengerjakan, itu ada di atas ya. Ini ada pertanyaan, cukup diklik atau di tab saja jawaban pertanyaannya mana sih jawabannya yang paling sesuai dengan diri kalian. Tidak harus sama dengan Bapak. Ini menurut Bapak benar, tapi untuk menurut kalian belum tentu benar kan ya. Jadi isilah atau pilihlah menurut kalian benar ya. Subjek manakah yang lebih kamu sukai, matematik atau akademik yang lainnya. Nah, silakan pilih yang mana, tinggal klik ini, pilih. Nah, gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, sini ini ada waktunya. Jadi kamu memperlihat huruf atau angka, kalau Bapak angkanya. Silakan pilih ya. Ini Bapak pertanyaan yang kelima dari 31 pertanyaan. Nah, silakan dijawab yang mana aja yang menurut kalian sesuai lah. Ya, diisi sambil diisi saja. Ini ada waktu. Silakan menutup satu mata dan perhatikan mata yang lainnya selama 3 detik. Nah, kamu menutup kanan atau kiri ya, kalau disuruh 3 detik gitu. Ini lingkaran, pilih yang kalian suka yang mana. Nah, ini audio ya, jadi kalian harus mengklik yang pertama atau kedua. Kalau klik yang pertama akan timbul suara gini. Kalau mengklik yang kedua akan timbul suara gini. Nah, kalian suka yang mana? Yang angin? Kalau diklik ada suara angin. Yang kedua. Nah.
Coba dilihat dan ada waktunya. Nah, ini silakan diklik. Nah, ini gambarnya soalnya di paling atas. Jadi kalian isinya yang bawah, kalian tuh yang seperti itu, yang menyerupai yang mana gitu ya. Pilih. Ini ada waktunya. Gambarkan huruf C di dahimu. Kalian bayangkan di dahi kalian itu, kalian tuh gambar huruf C. Oke. Nah, jenis kelamin jangan lupa ya, jangan salah salah isi. Itu jenis kelamin yang laki-laki atau perempuan, jangan salah ya, itu dipilih. Nah, ini jawabannya. Oke, hasilnya dipampang. Sepertinya Bapak cenderung otak kiri ya, otak kiri itu 76%. Jadi hasil ini kalian screenshot ya, di screenshot ya, di screenshot. Nanti kalian kirim ke Bapak ya, ini hasil kalian. Nah, ini hasil akhirnya ya. Nanti kita bareng-bareng coba terjemahkan gitu. Kita bareng-bareng terjemahkan apa sih jawabannya atau maksudnya apa. Nah, kalau Bapak otak kiri 76%, jadi kalau Bapak itu lebih ke pemikiran logika lah, atau lebih senang science daripada seni gitu ya. Nah, kalau otak kanan ini sedikit, Bapak tidak terlalu suka musik, mendengarkan, tapi tidak sejauh tidak sejauh untuk menghafalkan lirik lagu, hanya sebatas mendengarkan saja gitu ya. Musik yang paling Bapak suka itu musik pop, mungkin musik atau musik-musik yang instrumen alat musiknya itu terdengar, bukan seperti dubstep atau yang sekarang tuh kan Korea gitu, yang dari techno gitu ya. Ah, bukan, tapi lebih ke arah instrumennya. Untuk imajinasi juga kurang ya, Bapak lebih ke otak kiri lah, 76%-nya gitu ya. Setelah di screenshot, kalian pergi lagi ke kelas. Nah, kalian kirimkan hasil screenshot kalian, jangan lupa dikasih nama hasil screenshotnya tersebut, lalu diupload tugasnya, diklik upload tugas kelas 11 farmasi. Nah, SMK Muhammad Ilyas Ruhyat ya, untuk upload tugasnya. Nah, isilah formulirnya tersebut begitu ya. Kalian kalau sudah selesai begitu, kalian kirimkan tugasnya kepada Bapak. Nah, Bapak stop mirroringnya. Oke, jadi usahakan pengisian otak kiri otak kanan itu supaya kalian isilah semua sebelum memulai pelajaran yang lain ya, atau materi lain di dalam produk kreatif. Kalian harus mengisi semua
pertanyaannya, jangan asal ya, jangan asal gitu. Kenapa? Karena nantinya kita akan melakukan praktikum. Di dalam praktikum itu kita akan berkelompok. Nah, kelompoknya itu akan kita sesuaikan berapa persen otak kiri dan berapa persen otak kanan. Jadi tidak berdasarkan absen. Biasanya kan kalau pembagian kelompok itu berdasarkan absen, tidak ya. Jadi pembagian kelompoknya itu berdasarkan kecenderungan kalian harus seimbang antara kiri dan kanan gitu ya. Seseorang itu harus bekerja sama seperti sikap wirausaha kemarin yang seseorang itu harus mempunyai sikap kerjasama, meskipun dia itu juga harus mempunyai sikap yang mandiri ya, seperti ditampilkan di tabel ini. Nah, harus mempunyai komunikasi, harus mempunyai kerjasama gitu ya. Nantinya kelompok itu akan dibuat untuk mengerjakan satu produk kreatif. Jadi tidak perorangan sih ya, kelompok dulu. Jadi tidak berdasarkan absen, tidak berdasarkan pertemanan gitu, tapi berdasarkan kecenderungan dia itu kiri atau kanan gitu ya. Gitu, dikasih nama, hasilnya lalu diupload ya tugasnya. Begitu ya kira-kira dari Bapak. Mudah-mudahan kalian mengerti dan kalian kerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.